Pada video sebelumnya, saya telah menyinggung sedikit tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pada video kali ini, saya ingin bercerita tentang latar belakang munculnya AKM. Habis UN, terbitlah AKM, menengok masa kelabu dunia pendidikan kita. Pada Desember 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengejutkan publik. Dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI, Nadiem mengatakan ingin mengganti sistem UN. Ada beberapa hal yang mendasari keputusan ini. Yang pertama, UN dianggap terlalu fokus pada kemampuan menghafal. Yang kedua, UN dinilai tidak menyentuh aspek pengembangan karakter siswa. Yang ketiga, ingin mengembalikan peran guru yang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mendapat mandat untuk mengevaluasi siswa. Yang keempat, UN syarat masalah. Apa saja masalah-masalah seputar ujian nasional yang menyeret dunia pendidikan kita pada suatu masa yang lalu? Pertama, yang diujikan hanya beberapa mata pelajaran saja, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Seolah mata pelajaran lain tidak ada artinya. Kedua, UN hanya mengukur aspek kognitif. Siswa dipandang pintar kalau otaknya bisa menjawab soal-soal ujian. Namun pada kenyataannya, ujian nasional tidak bisa mengukur aspek kognitif tersebut. Karena siswa didorong untuk menghafal rumus dan kalimat, sehingga bisa menjawab soal-soal ujian nasional. Ketiga, ujian nasional dijadikan sebagai alat penentu kelulusan. Belajar selama 3 tahun, ditentukan kelulusannya hanya dalam beberapa hari. Wow, sontak saja ini membuat siswa, guru, dan orang tua belingsatan. Mereka tidak ingin dong proses yang sudah berjalan lama hanya ditentukan dalam waktu beberapa hari saja. Akhirnya selama setahun, siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 dilatih keras atau di-drill untuk hanya belajar mata pelajaran yang diujikan saja, mata pelajaran lain no. Dan banyak sekolah juga yang mengundang lembaga bimbingan belajar untuk mengajar anak-anak sekolah tersebut di sekolah. Banyak juga orang tua yang mengirim anak-anaknya ke lembaga kursus atau bimbingan belajar. Banyak orang tua yang rela menghabiskan banyak uang demi anaknya bisa menghadapi ujian nasional. Keempat, soal ujian nasional sering bocor. Sudah dicegat ketat aparat kepolisian, tetap saja kunci jawaban dan soalnya beredar. Mafia perampok dokumen rahasia negara ini leluasa menjual barang curiannya kepada para orang tua dengan jutaan rupiah yang ingin anaknya bisa mengerjakan soal ujian nasional, tentu saja dengan contekan itu. Dan ini menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Kelima, guru-guru di sejumlah sekolah membantu siswanya mengerjakan soal UN. Ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Mereka tidak ingin siswa-siswinya tidak lulus ujian nasional, dan mereka dicap sebagai guru yang gagal mendidik siswanya. Kepala sekolahnya juga tidak mau mencatatkan diri sebagai sekolah yang gagal siswanya di ujian nasional. Pemda pun juga tidak mau ambil resiko. Mereka tidak ingin ada siswa-siswi di daerahnya yang tidak lulus UN. UN menjadi privilege bagi sekolah dan daerah dalam meningkatkan citra daerahnya. Keenam, nilai-nilai kejujuran tercoreng setiap menjelang pelaksanaan ujian nasional. Berita selalu memberitakan tentang kebocoran soal ujian nasional dan kecurangan sekolah. Siswa belajar bagaimana berbuat curang demi kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Di sejumlah daerah muncul kisah-kisah menyedihkan ketika kejujuran menjadi barang haram dan menjijikan. Di Jakarta, seorang siswa yang menolak melakukan sotek massal dikucilkan oleh teman-temannya. Di Surabaya, keluarga yang melaporkan ketidakjujuran sekolah diusir oleh warga. Sementara di Sumatera Utara,
seorang siswi bunuh diri karena mengungkap ketidakjujuran gurunya. Lambat laun, demonstrasi dan tekanan publik memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakannya tentang UN. UN tidak lagi menjadi alat penentu kelulusan, hanya dijadikan alat untuk memetakan mutu pendidikan. Namun ternyata di lapangan, sekolah dan Pemda belum move on. Sekolah masih mengundang lembaga bimbel ke sekolah. Siswa pun masih di-drill dengan mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Siswa pun dilarang ikut ekskul dan mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Sejarah kelabu inilah yang mendorong Mendikbud Nadiem Makarim mengganti sistem UN menjadi AKM dan survei karakter. Dengan AKM akan dipetakan mutu pendidikan sekolah di Indonesia. Dengan survei karakter akan dilihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila dilaksanakan di sekolah. Dengan perubahan kebijakan tersebut, akankah dunia pendidikan kita yang selama bertahun-tahun tercoreng oleh ketidakjujuran massal akan berubah?